Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran masuki modul kenaikan kelas dan kelulusan. Materi kenaikan kelas pada kurikulum Merdeka, mekanisme kenaikan kelas. Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan memiliki kekuasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Indonesia. Pada modul ini, kita akan membahas mengenai kenaikan kelas pada kurikulum Merdeka. Sebelumnya, Ibu dan Bapak telah mengikuti pembahasan mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran serta tindak lanjutnya. Salah satu implikasi dari ketercapaian tujuan pembelajaran adalah adanya keputusan mengenai kenaikan kelas. Data penilaian sumatif telah selesai saya kumpulkan. Ternyata beberapa murid saya tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas yang ditentukan. Di rapat kenaikan kelas besok, pasti akan ada pembahasan panjang mengenai hal ini. Belum lagi harus menjelaskannya pada orang tua. Kalau begitu, saya naikkan saja deh nilai semua anak. Jadi, masalahnya bisa cepat selesai deh. Pendidik juga perlu mendorong komunikasi yang lebih aktif dan kerjasama dengan orang tua dalam menentukan strategi untuk membantu peserta didik yang mengalami ketertinggalan. Lalu, apa yang perlu pendidik lakukan jika di akhir tahun ajaran tetap ada peserta didik yang tidak memenuhi capaian pembelajaran? Sebagai guru merdeka, kebutuhan belajar peserta didik adalah hal yang paling utama kita pertimbangkan di setiap keputusan. Bisa jadi mengulang semua mata pelajaran selama setahun penuh bukanlah kebutuhan belajar peserta didik. Yang mereka butuhkan adalah pendekatan atau strategi belajar yang berbeda, bantuan belajar yang lebih intensif, dan waktu yang sedikit lebih panjang. Maka pendidik dan sekolah perlu memberikan dukungan-dukungan tersebut terhadap peserta didik yang belum menguasai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Hanya pada kasus-kasus luar biasa, maka satuan pendidikan dapat menetapkan bahwa seorang peserta didik tidak naik kelas. Namun demikian, keputusan ini sebaiknya sudah menjadi pembahasan selama proses pembelajaran dengan orang tua,
peserta didik, dan juga satuan pendidikan. Sehingga keputusan tinggal kelas bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba di akhir tahun. Lalu, siapakah pihak yang menentukan kriteria kenaikan kelas? Dalam kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri kriteria kenaikan kelas. Acuannya adalah laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Penilaian pencapaian hasil belajar didapatkan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana dengan mekanisme kenaikan kelas, baik di dalam satu fase maupun di 2 fase berbeda? Mari kita pelajari lebih dalam pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.